Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Apa kabar sobat semuanya? Semoga di hari ini kita semua oleh Allah diberikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan, juga diberikan kelancaran rezeki yang berkah. Amin. Baik, di video kali ini kami akan mengupas tentang yang berhubungan dengan sapi, segala sesuatu dengan sapi, Mas ya. Nah, peternakan sapi. Di sini kami akan kupas, saya tanyakan berdasarkan pengalaman dari teman saya ini, Mas Nardi, dan juga yang dia lakukan sehari-hari, yang dia lihat di lingkungan mereka. Yang salah satunya itu, Mas, kenapa orang kampung sini itu lebih memilih peternak sapi itu sistem breeding dibanding sistem-sistem yang lain gitu, Mas. Saya itu mau meliput misalkan di kampung sini itu meliput penggemuan itu sulit nyarinya. Kebanyakan breeding begitu. Nah, jangan diterangkan dulu. Nanti sebelum kita masuk ke topik pembahasan, seperti biasa, yang sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Terima kasih. Oke, sobat semuanya, sekarang kita masuk ke pembahasan. Seperti di awal video tadi, Mas, kan saya itu mau nyari konten sapi penggemuan itu sulit begitu. Saya tanya ke peternak sapi lain, di mana di sini penggemuan? Tidak ada, di sistemnya breeding gitu, Mas. Kalau menurut sampai itu kenapa, Mas? Kalau yang saya alami begini, Mas. Dari dulu ya, semenjak saya melihara sapi, kayaknya memang penggemuan itu berbarengan dengan breeding. Oh, begitu. Artinya begini, Mas. Misalnya sapinya itu beranak, sapinya beranak kan, terus anaknya jantan. Nah, itu langsung digemukkan biasanya. Kalau modelnya bagus. Kalau dia super bibitnya gitu ya. Kalau modelnya super, ada harapan untuk digemukkan, dia gemukkan, Mas. Itu sekalian breeding langsung digemukkan kan biasanya. Oh, bersamaan. Penyebab utamanya kalau menurut saya begini, di sini itu cari rumput yang super itu sulit, Mas. Paling rumput harus tanam. Kalau di sini harus tanam sendiri kalau nyari rumput itu, Mas. Rumput super dalam arti rumput kayak apa kan? Kayak jenis yang biasa di. Oke, sini bawa sini minum. Ini kita sambil minum sobat ya. Kopi. Iya, kopi. Ini kita bincang-bincang nggak terlalu serius ya. Kita minum dulu, Mas ya. Bismillah. Mantap sekali. Saya minum dikit. Oke, panas tapi enak. Kandang sapi minum di kopi. Kandang sapi minum kopi. Tapi memang kandang sapi sini nggak bau, jadi kita betah berlama-lama di sini. Oke, itu kan sudah ada videonya untuk menyiasati supaya kandang tidak bau. Oh, kandang tidak bau. Boleh tonton di playlist juga bisa. Nah, tadi kan Mas katanya tadi rumput berkualitas. Rumput seperti apa yang berkualitas menurut sampean gitu? Rumput odot, rumput gajan itu akhir-akhir ini, Mas, baru membudaya di sekitar ini. Karena ya informasi juga sulitnya mendapatkan bibit. Dulu itu saya juga nggak tahu yang namanya rumput odot zaman dulu, Mas. Oh gitu ya. Kan baru-baru ini terus rumput itu yang gini, rumput gajan kayak gini. Kalau dulu itu biasanya kan begini, Mas. Yang ada tuh rumput alang-alang, rumput putihan, rumput kentangan, segala macam itu rumput. Itu kita sudah bikin juga videonya, boleh sobat tonton di situ. Kayak gitu-gitu. Tapi kan kalau untuk penggemukan sapi kan itu harus butuh suplemen, harus butuh sentrat, harus butuh katol, makanan yang kayak saya lihat di YouTube polar atau segala macam kan ya. Makanan nutrisi. Tepung jagung kalau seperti itu. Selain harganya mahal, juga sulit didapatkan, Mas. Oh, di sini sulit didapatkannya. Di sini pabrik tahu itu rebutan. Pabrik tahu itu ampas tahunya itu rebutan, Mas. Satu gitu. Kedua, di sini rata-rata yang pengolahan tahu itu skala kecil ya, nggak ada pabrik skala besar gitu ya. Terus yang banjir di sini tuh kawul biasanya. Kawul, ya. Kalau kawul kan untuk pengembuan kurang baik, Mas. Oh, malahan. Kalau pengembuan kurang baik ya dibanding rumput dibanding senter-senter segala macam itu. Ya intinya
kerepotan untuk mendapatkan sumber makanan yang bernutrisi tinggi itu kerepotan di sini. Walaupun Makanya Mas, sini saya potong. sulit. Walaupun kata sampean kan kita itu sudah menyiapkan lahan untuk jadi bank pakan, itu tetap nggak bisa atau gimana Mas? Ya ada juga yang seperti itu Mas. Hmm. Tapi tetap saya lihat masih juga dia itu breeding juga, yang lebih dia itu lebih dia senang breeding. Kalau di Jawa kan banyak gitu ya, penggemukan khusus Ya, penggemukan. kalau kita melihat di YouTube itu ya banyak ya. Kalau di sini ya sampai bisa ngalami sendiri Benar. keliling-keliling Ini kemana-mana. tidak direkayasa sobat semuanya. Betul kenyataannya. Kami nyari apa namanya, bikin konten tempat penggemukan itu nggak ada bahkan. Apa belum ketemu bisa jadi seperti itu. Lagian kalau tingkat kesenangan ya, peternak itu kalau sudah punya sapi terus bunting beranak itu wala sudah senang sekali tuh Mas. Sudah berhasil ini. Istilahnya sudah nambah itu kan sapinya tadi 3 jadi 4 gitu ya. Terus anaknya jantan, Jantan harganya lumayan tinggi gitu Mas. Seneng. Oh, itu salah satu pertimbangan kenapa mereka itu lebih memilih breeding gitu ya. Masalah pakan juga tadi katanya. Ya. Selanjutnya masalah apa lagi? Kayak yang di Sampan pernah meliput di Pak Sumarno itu ya. Itu saya itu masih kecil Mas, dia sudah melihara sapi Mas. Sekarang dia paling luas sawahnya di daerah sini Mas. Oh, ya. Pak Sumarno itu ya? Ya Mbak Sumarno itu. Mbak Sumarno. Oh iya betul. Boleh ditonton sobat semuanya, Mbak Sumarno termasuk. Itu paling luas di daerah sini sawahnya itu dia tuh dulu breeding sapi Mas. Iya. Tapi memang saya kemarin tuh nggak nanya profesinya apa, lalu lupa kemarin waktu. Dia tuh tahu benar itu, dia tuh beli sawah paling luas di daerah. Dulunya pelihara sapi, breeding sapi. Ya ndak penggemukan, dia tuh di beranak, dibesarkan, dijual. Iya betul. Ya intinya breeding sapi itu ya sukses. Ya, bisa sukses yang orang Jawa bilang tuh sering menyebutkan rojo koyo itu Mas. Oh ya. Sekarang Mas, kalau menurut sudut pandang sampean, misalkan saya milih sistem penggemukan saja, yang bisa nggak itu seandainya memungkinkan nggak di daerah kita sini? Misalnya saya pengen penggemukan saja, memungkinkan nggak? Bisa Mas, asal kita punya modal besar bisa Mas. Oh modal besar ya. Pertama itu modal yang besar Mas. Kisaran apa namanya berapa ekor sapi lah kalau menurut yang modal nggak terlalu besar begitu, maksudnya yang mampu kita angkat gitu. Ya kalau penggemukan itu nggak lebih dari 10 ya kita rugi waktu Mas. Oh harus lebih dari 10. Lebih dari 10 karena untuk pengerjaan, untuk biaya kita pesan makanan, sekalian kita tanam rumputnya, ya intinya modalnya Mas. Terkendala modal kebanyakan. Modalnya besar gitu ya. Kalau kita punya modal besar ya. Terus begini ya, kalau di sini sudah modal besar seperti itu Mas, kadang juga terkendala harga sapi Mas. Harga sapi itu poin penting ya. Kalau belinya lah. Harga sapi kita sudah keluar modal besar, ternyata sapi anjlok. Kayak musim-musim ini Mas, ini kan sapi kecil-kecil itu mulai anjlok lagi. Sapi bedet-bedetan itu. Karena nggak banyak ini belum ada peminat itu ya. Naik turun harga sapi. Naik turun ya. Oh seperti itu. Oke cukup ya kayaknya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi untuk sobat semuanya. Bincang-bincang ringan kita yang intinya tinggal dari sobat semuanya, bagi peternak yang mau ternak sapi sistem breeding atau penggemukan atau sekaligus dua-duanya silahkan. Ya, ini dari pendapat dari sudut pandang dari peternak sapi teman saya ini. Mudah-mudahan sekali lagi video ini bisa menginspirasi. Yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe. Dilanjut tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Di sini apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambaikan tangan Mas. Dadah.